kita sambil bergabung ke lapangan, Bung Akmal, karena rupanya para pemain juga sudah bersiap. Ini dia, laga kali ini akan dipimpin oleh wasit Sugito Ahya dengan asisten wasit 1 Yuni Raldi dan asisten wasit 2 Andrian Noval Ramadan. Laga sekali lagi digelar di Stadion Sport Surabaya, Jawa Timur. Laga ini tentunya sangat menarik mengingat Persebaya Lembata ini sedang mempertahankan posisinya yang hari ini justru turun satu peringkat. Betul. Ya, karena hasil dari Bantul melawan Gresik United hasilnya imbang begitu ya, mereka harus berbagi poin rupanya ya. Jadi kita akan segera menyaksikan kick off di babak pertama ini. Dan kalau kita lihat Persebaya Lembata ini selain sebagai tim debutan, mereka juga punya julukan yang cukup menarik ya, Laskar Sembur Paus ya. Bung Akmal ya, memang kalau kita tahu memang ini kan mengacu pada satu tradisi adat budaya begitu ya, terutama di Kabupaten Lembata, tepatnya di Lamalera ya. Sudah pernah hadir ke sana? Ya, ini termasuk salah satu tim yang jadi harapan dari Nusa Tenggara Timur, karena selama ini Nusa Tenggara Timur tidak punya wakil di kompetisi nasional, dan hadirnya Persebaya Lembata dengan julukan Sembur Paus ini berharap semoga semburannya di lapangan sampai gitu ya, kepada Laskar Sakera. Waduh, atau mungkin semburannya ini bisa cukup kuat gitu ya untuk membawa kapal mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Meskipun ini memang tipis banget ya, mungkin kalau secara matematis hitung-hitungannya mungkin susah gampang. Tapi juga, sebagai tim promosi gitu. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Persebaya termasuk cukup maksimal ya. Mereka bisa berada tidak di posisi zona degradasi dibandingkan dengan Wanal Brothers yang saat ini berada di posisi juru kunci yang berpotensi untuk kemudian degradasi. Jadi sebenarnya 3 pertandingan terakhir buat Persebaya Lembata ini akan sangat menentukan ada di posisi mana mereka. Setidaknya bertahan di Liga Nusantara itu adalah merupakan target yang mereka canangkan. Betul sekali. Kalau kita lihat top skor dari Persebaya Lembata sendiri adalah Yohanes Bagi ya dengan 5 gol begitu. Tapi kalau kita lihat dari Persekapas sendiri, rekor atau banyaknya gol yang dicetak untuk pemain yang diturunkan di line up kali ini rata-rata ada 2 gol. Dan memang kalau kita lihat daripada laga-laga sebelumnya, terutama di 5 laga terakhir begitu ya, Persebaya ini dicetak oleh nama-nama yang berbeda. Itu artinya mungkin kekuatan individu dari Persebaya sendiri cukup merata begitu ya. Apakah ini jadi ancaman tersendiri bagi Persekapas? Ya, kalau kita lihat Persebaya sebenarnya punya 2 pencetak gol paling mumpuni ya. Ada tadi disebutkan ada Bagi, kemudian dengan 5 gol, kemudian juga ada Sambi. Dan ini akan menjadi tantangan tentunya buat lini belakang dari Persekapas. Baik, ini dia line up dari Persebaya Lembata. Goalkeeper ada Jordi Bahtiar, kemudian ada Ali Anwar, Hoirul Anwar, Francisco Emmanuel Muda, ada Christoforus Marinus Juan Anthony, Yohanes Kopong, Haidar Abdan, Yohanes tadi sebagai kapten, kemudian ada sang top skor Yohanes Bagi, Fandi Johan, Miftahul Ilham dengan Coach Edward Tietogo. Ya, ini komposisi terbaik yang dimiliki, walaupun tadi saya katakan ada 3 pemain yang tidak bisa tampil. Kalau kita lihat di posisi Persekapas, hampir seluruh pemain utamanya hanya ada 4 pemain yang dilakukan pergantian, di mana Ali Masori digantikan Edi Wardan, kemudian Novi Atmaja digantikan Sarbini Hussein, kemudian Rizky Ginting digantikan Ricardo Risma, dan juga tentunya Edi Wardana didorong ke depan dan posisi sebagai bek kanan digantikan oleh Wendy Firmansyah, dan seperti saya sebutkan tadi posisi kiper Muhammad Rizky Ali Safari digantikan oleh Sahrul Aditya. Artinya 3 lawan 4 dalam proses pergantian komposisi pemain di posisi starting line up. Ini menggambarkan bahwa memang rotasi diperlukan dalam jadwal yang sangat padat ini. Betul. Novi Atmaja Indra Pamungkas ini kemarin mencetak gol juga ya saat menghadapi Perseden Denpasar begitu ya. Iya, sayangnya mendapatkan akumulasi kartu kuning sehingga harus absen. Kemudian Al-Muntasir ini juga tidak dimainkan di line up ya. Betul, dia main dari bangku cadangan walaupun kemarin juga mencetak gol penentukan ya ketika berhadapan dengan Persekapas Pasuruan. Iya, Husnuzon juga diturunkan begitu ya. Kita lihat nanti seperti apa. Ini seru sekali sih ya dengan kekuatan masing-masing yang cukup berbeda begitu ya. Antara kedua tim, posisinya juga berbeda. Oke, kick off babak pertama sudah dimulai. Untuk itu dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan pertandingan ke-12 atau putaran ketiga ini, dan saudara penonton yang memakai kostum berwarna merah
merah adalah Persibatan Bata, sementara Persikapas Kabupaten Pasuruan memakai kostum berwarna hitam.